pengetahuan untuk manajemen proyek ya. Oke, nanti yang akan mengajar adalah saya, ya, kemudian Bu Betty, kemudian ada Pak Dudung dari PU, ya. Jadi dia akan ikut kontribusi ngajar juga di sini. Oke, untuk referensi terserah, ya. Tapi ini adalah buku inti yang kami pakai, ya. Untuk sebagai dasar project management ya. Nah, jadi untuk bahan bacaan bebas, Anda boleh tidak hanya ini ya, jadi boleh ngambil dari mana saja asal itu memang sumbernya terpercaya ya. Nah, jadi nanti ini Anda bisa gunakan ya. Jadi ilmu-ilmu dasar project management ada di sini ya. Di buku lain juga tidak masalah, Anda boleh ambil itu ya. Oke, nah untuk kontrak perkuliahan, jadi nanti kita sepakati dulu nih, mau 8.30 apa jam 8 mulainya? Ayo. 8.30 aja lah, Bu. 8.30 aja ya. Kalau ada pilihan jam 9 ya. Oke, kita sepakati 8.30 ya. Kemudian gunakan pakaian sopan. Walau kita online, ataupun nanti ada pilihan kita akan melakukan perkuliahan hybrid ya, gunakan pakaian yang sopan ya. Jadi sopan dan pantas ya. Jadi pantasnya kemana nih? Kalau ke tempat perkuliahan yang seperti apa pakaian yang kita pakai gitu ya. Jadi jangan pakai apa namanya, leher kerah oblong gitu ya. Jadi harus tahu ya, dulu waktu Anda kuliah awal ya, mungkin pernah diberikan kuliah etika ya, dari ibunya Mas Bimo, untuk perkuliahan ya, bagaimana yang sopan gitu ya, kalau kita mau kuliah gitu. Kemudian kalau kita kuliah offline ya, kalau Anda lagi pegang handphone ya jangan dibunyikan. Ya, jangan dibunyikan. Karena apa? Karena itu akan mengganggu ya. Semua alat komunikasi, mau bawa HP, mau bawa HT, tahu nggak kalian HT ya? Jadi semuanya nggak boleh dibunyikan, jangan dibunyikan ya, karena itu akan mengganggu proses perkuliahan ya. Kemudian kalau lagi kuliah online ya kita harus ngidupin kamera ya, jangan jadi ya kecuali ada gangguan ya. Sebentar ya, ada ini. Oke, kecuali nanti misalnya ini ya, dan menonaktifkan suara ya, kecuali ada pertanyaan ya. Dan selama proses perkuliahan Anda boleh saja kalau mau bertanya gitu ya, baik lagi online maupun offline ya boleh saja ini interupsi mau bertanya dari penjelasan yang sedang Ibu lakukan gitu ya. Kemudian penilaian yang dilakukan adalah ada UTS ya, ada UAS, ada tugas, dan nanti ada praktikum setelah UTS ya. Praktikum itu setelah UTS, nanti praktikumnya di Lab Indralaya ya, nanti diatur oleh asisten-asisten di Lab MRK ya. Kemudian satu lagi, syarat kehadiran minimal 85% ya, syarat minimal. Jadi kalian apalagi kalau online ya, sebenarnya jadi lebih gampang untuk hadir perkuliahan kalau kuliahnya online ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang tidak disetujui dari kontrak perkuliahan kita? Belum ada pertanyaan, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah pokok bahasan kita adalah nanti akan kita bahas tentang yang namanya pengertian proyek dan manajemen.
kemudian tahapan-tahapan proyek, ya, bentuk-bentuk organisasi proyek, ya. Jadi proyek itu banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Jadi masing-masing jenis kontrak proyek juga akan menghasilkan organisasi proyek yang berbeda. Ya, jadi pihak-pihak, kalau organisasi proyeknya berbeda, maka pihak-pihak yang terlibat juga akan berbeda. Ya, jadi ada pihak-pihak yang tidak ada atau ada di jenis kontrak yang kita gunakan, gitu, ya. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa konstruksi, terutama proses untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi untuk bangunan pemerintah, ya, bangunan pemerintah. Karena itu yang diatur, ya. Jadi ada undang-undang jasa konstruksi, ada undang-undang peraturan pemerintah, ya, mengatur tentang itu. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari, ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengadaan untuk konsultan, untuk kontraktor, ya, semua yang terlibat di dalam proyek konstruksi, ya. Kemudian bagaimana cara perencanaan proyek, ya, proses perencanaan proyek. Kemudian bagaimana cara penjadwalan, ya. Jadi manajemen itu luas, ya. Manajemen proyek itu jadi bagaimana kita merencanakan, ya, mengatur, ya, mengatur dalam pekerjaan mulai dari awal proyek, ya, sampai kita selesai. Jadi kita rancang, kita apa saja yang harus diatur di situ, ya. Salah satunya adalah penjadwalan, ya. Kemudian pengendalian proyek. Nah, jadi nanti kalau mana yang sudah kita atur, mana yang sudah kita rencanakan, pada saat pelaksanaan ini kadang-kadang ada penyimpangan, ya, kadang-kadang ada penyimpangan. Jadi kalau kita biasalah, semakin tidak detail perencanaan kita, semakin tidak detail perancangan kita, ya, rancangan yang kita lakukan, penyimpangan itu akan semakin besar nih. Nah, jadi itulah gunanya pengendalian, ya. Nah, jadi kita harus lakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk perancangan tadi, ya. Jadi kalau kita rancangnya besinya sekian, ya, apakah terlaksana seperti itu? Kalau kita rancang pelaksanaannya berapa hari, apakah pelaksanaannya benar seperti itu? Nah, itu yang kita lakukan di pengendalian, ya. Jadi kita kendalikan nih apa yang kita rencanakan kemarin, ya, apa yang kita rencanakan kemarin pada saat pelaksanaan itu sering terjadi perubahan, ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana laporan proyek, ya, laporan proyek. Jadi laporan proyek itu ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada bulanan, ya, ada laporan progres. Jadi misalnya, jadi di dalam proyek itu ada yang namanya, istilahnya adalah termin, ya. Termin itu berkaitan dengan pembayaran. Ya, jadi pembayaran proyek itu kan tidak semuanya langsung dibayarkan. Nah, jadi ada prosesnya. Nah, jadi laporan ini akan terkait biasanya, ya, dengan klaim pembayaran nantinya. Jadi mana yang terlihat di lapangan, ya, mana yang dikerjakan, itu yang akan dibayarkan. Nah, jadi itunya harus harus pas, ya, harus benar seperti yang dilihat di lapangan, ya, yang dibayarkan ini tadi. Makanya laporan proyeknya juga harus oke, gitu, ya. Oke. Oke, ini konsep manajemen proyek, ya. Jadi yang namanya proyek itu adalah satu kegiatan dengan waktu tertentu, ya. Jadi kita punya proyek itu sudah dibatasi waktunya, ya, waktu tertentu, mulainya kapan, selesainya kapan. Itu yang dimaksud dengan waktu tertentu.
Jadi dia tidak berlangsung secara terus-menerus. Ya, jadi ada batasan waktu, ya. Kemudian ada sasaran dan sumber daya tertentu. Jadi kita mau apa nih tujuan kita nih, sasarannya? Bangunannya bentuknya apa? Ya, bangunan ini fungsinya apa? Itu adalah sasaran. Ya, dan berdasarkan sumber daya tertentu. Nah, jadi nanti akan ada, kita pelajari ada 5 sumber daya, ya, 5 jenis sumber daya, 5M. Ya, jadi kita akan berkutat dengan sumber daya. Ya, jadi artinya kita melakukan proyek tersebut, ya, berdasarkan sumber daya, ya. Ya, jadi sumber daya, waktu, dan sasaran tertentu. Ya, jadi harus jelas, ya, ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Nah, karakteristiknya apa? Itu tadi. Yang pertama, punya batasan waktu. Ya, jadi kita melakukan proyek ini ada awal dan ada akhir. Dimulainya kapan, ya, selesainya kapan. Nah, jadi harus jelas, ya. Jadi kalau kita, karena apa? Karena itu kaitannya dengan sumber daya. Ya, kalau kita menggunakan sumber dayanya dalam satu kurun waktu, ya, akan berbeda kalau kita menggunakan sumber daya ini tadi dengan kurun waktu yang berbeda. Karena apa? Sumber daya kita terbatas. Ya. Beda halnya kalau kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Ya. Jadi contoh Indonesia, uang kita terbatas untuk melaksanakan proyek pemerintah. Apa batasnya? Ada RAPBN, ya, ada RAPBD, ya. Jadi itu batasannya. Nah, beda kalau seperti negara Arab, ya, Arab Saudi gitu, ya. Mereka nggak ada APBN untuk itu, ya. Uangnya banyak. Jadi kalau misalnya mereka bikin satu bangunan, bikin masjid, ya, contohnya kalau dulu yang saya tahu itu masjid, pembuatan Masjid Nabawi dulu, ya. Jadi kubah, ya, domnya itu dibuat, kemudian raja nggak suka, ini kurang bagus, ganti. Boleh aja, karena uangnya banyak, ya, uangnya banyak, uang kerajaan gitu, ya, bukan uang negara, ya. Jadi dia boleh saja, raja itu mempunyai kuasa untuk menggunakan uangnya untuk apa gitu, ya, dan banyak, ya, dan bukan diselewengkan dari uang negara gitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau kita kan beda, ya, kalau kita beda. Ini kita terbatas, ya. Ada anggaran, ya, per tahun yang harus dibagi-bagi gitu. Nah, jadi itu adalah konsep manajemen, ya. Manajemen itu akan berlaku untuk sumber daya yang terbatas. Ya, karena apa? Karena kita harus atur. Ya kan? Jadi seperti Anda nih. Anda punya uang saku, ya. Ada yang dikasih harian sama orang tuanya, ada yang kasih mingguan, ada yang dikasih bulanan. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengelola keuangan selama kurun waktu tersebut? Ya, ya harus diatur pengeluarannya. Ya, siapa yang dapat uang harian? Kita stop share dulu, ya. Siapa yang dapat uang tiap hari? Kalau kuliah dapat uang gitu, ya. Kalau nggak kuliah nggak dikasih sama orang tuanya. Sehari, ayo. Nah, di kuliah ibu, ya, harus berani ngomong, ya. Jadi selama kuliah itu tidak ada yang namanya salah jawaban Anda, ya.
atau salah pertanyaannya, nggak ada ya. Nah, tapi kalau ujian ya jangan salah ya jawabannya gitu. Jadi kalau mau bertanya sekarang ya, jadi jangan nanti pas ujian baru mau bertanya gitu. Oke, siapa yang dapat uang harian? Tiap hari dapat, satu hari dapat. Ada nggak? Nggak. Jadi apa? Mingguan. Biasanya bulanan, Bu. Biasanya bulanan. Oke. Nah, bulanan Anda kos atau tinggal di rumah orang tua? Kalau saya di rumah orang tua, Bu. Di rumah orang tua. Oke. Dalam sebulan, kalau di rumah orang tua kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu deg-degan kalau dalam sebulan uangnya habis gitu ya. Yang suka deg-degan itu kalau ngekos ya. Kalau ngekos uang dalam sebulan belum sebulan sudah habis itu deg-degan biasanya anak kos ya. Oke, jadi dalam sebulan ini Anda dapat uang berapa, Anda harus kelola untuk apa saja. Tadi yang jawab siapa? Fitria. Anda uang saku itu keperluannya untuk apa saja? Kalau keluar rumah sih, Bu. Terus kalau ada keperluan misal mau beli kayak alat-alat tulis atau keperluan pribadi biasanya. Oke, nah jadi akan beda pengeluaran Anda dengan yang kos tadi, ya. Kalau Anda tinggal di rumah dengan yang kos, kalau yang tinggal di rumah mungkin tidak akan memikirkan uang untuk makan gitu ya, karena masih bisa makan di rumah, ya kan? Paling untuk ongkos ya, untuk kemana-mana atau untuk keperluan kuliah atau pribadi gitu ya. Nah, tapi beda kalau untuk anak kos, dia harus menyisihkan uang untuk keperluan sehari-hari secara full gitu ya. Jadi ada uang makan di situ, ada ongkosnya di situ. Mungkin kalau bulanan ada uang kosnya mungkin gitu ya, kamar kosnya gitu dan sebagainya. Nah, itu kita atur ya. Apa yang kita lakukan? Itu salah satu proses manajemen. Ya, kita mengatur bahwa dalam kurun waktu 1 bulan saya harus mengatur keuangan supaya ini cukup. Ya. Nah, begitu juga di dalam proyek, ya. Jadi, proyek itu ada anggarannya. Ya, proyek itu ada anggarannya. Jadi dengan biaya dana proyek yang sekian itu harus cukup sampai proyek selesai. Ya. Nah, jadi tidak boleh lebih dari situ. Nah, boleh nggak waktu itu nanti proyek belum selesai, ya, proyeknya belum selesai, tapi uangnya sudah habis atau sebaliknya gitu ya, sebaliknya proyeknya sudah selesai tapi dananya masih sisa. Nah, itu agak-agak tidak mungkin gitu sebenarnya. Jadi itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Nah, nanti dalam perubahan-perubahan itu, kalau Anda nanti ambil etika profesi dan aspek hukum, itu ada perubahan-perubahan itu ya. Jadi kapan kita boleh merubah mengusulkan perubahan kontrak ya. Jadi apabila terjadi perubahan-perubahan selama proses ya, kita mengajukan, jadi kontraktor mengajukan bahwa ada kendala-kendala di lapangan yang membuat pendanaannya jadi berubah gitu. Itu boleh ya. Jadi akan ada yang namanya amandemen kontrak ya. Jadi amandemen kontrak. Jadi berubah. Jadi kalau misalnya Anda tadi ya di rumah atau kos tadi ya sudah hampir habis, sudah belum habis 1 bulan tapi uang sakunya sudah hampir habis, Anda mengajukan usulan gitu ya ke orang tua, ayah ibu sepertinya saya dana kemarin ada lonjakan harga dan sebagainya gitu ya, sehingga uang yang diberikan itu pertengahan bulan sudah habis misalnya gitu ya. Tentu orang tua nanti ini nanya-nanya dulu lah ya,
yang namanya orang tua mah pasti nanya-nanya dulu, ownernya pasti nanya dulu, kenapa begitu gitu ya. Nah, kalau alasan yang Anda ajukan logis ya, ternyata ada beberapa perjalanan yang harus ekstra dilakukan ya, sehingga uang ongkosnya jadi lebih banyak misalnya gitu ya, atau ada beberapa alat yang harus dibeli dan sebagainya. Nah, kalau logis dan realistis ya, usulan tadi bisa dikabulkan ya oleh orang tua gitu. Tapi kalau nggak jelas, kamu pasti boros ya gini-gini nih, kamu beli game ya dan sebagainya gitu. Nah ya, itu yang terjadi sama di proyek juga seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda logis alasannya berdasarkan data-data ya, bukan data-data, berdasarkan data ya, ada keterlambatan, ada perubahan harga dan sebagainya ya, itu anggaran bisa di amandemen. Di amandemen itu diubah gitu ya, diubah. Oke, lanjutkan lagi ya. Oke, kemudian kegiatan proyek itu adalah kegiatan yang unik, yang tidak berulang. Jadi kalau kita buat satu bangunan ya, walau itu sama persis, ya pasti di tempat yang berbeda ya, nggak mungkin sama persis di tempat yang sama, numpuk dia jadi ya. Jadi akan kita buat di sini ya, akan ada perbedaan kalau kita buat di sini dengan buat di sebelah sini gitu ya, tidak akan sama persis. Ya, tidak akan sama persis perubahan yang kita anggarkan ini tadi. Outputnya ya, kemudian bisa jadi jenis tanahnya ada perbedaan gitu ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi bahwa proyek itu bersifat unik. Dia tidak akan berulang sama persis ya, input dan outputnya. Ya, jadi inputnya itu tadi ada sumber daya ya, kemudian ada proses ya, nah itu kemudian ada output ya, nah itu tidak akan sama persis terjadi berulang sama persis, itu tidak akan ada ya. Jadi proyek itu bersifat unik. Nah, beda dengan manufaktur ya, ini proyek konstruksi ya, proyek konstruksi tidak akan sama persis berulang. Beda dengan manufaktur. Kalau manufaktur itu kan cetakan. Ya, jadi manufaktur itu seperti di proyek konstruksi juga ada proses manufaktur. Jadi seperti precast ya. Precast itu kan dicetak. Nah, itu sama persis bisa terjadi. Tapi kalau proyek konstruksi di lapangan itu tidak akan pernah sama persis terjadi berulang. Nah, ya, jadi kalau manufaktur itu yang pabrikan. Jadi seperti pabrik mobil ya, kemudian pabrik precast ya, precast itu bisa dalam bentuk tiang pancang ya dan sebagainya. Nah, kemudian mempunyai tahapan ya, jadi ada planning, design ya, planning, design sama construction. Jadi kita tahapan itu selalu kita rencanakan dulu ya. Apa beda planning and design? Planning itu adalah perencanaan secara umum, ya, secara umum. Jadi layoutnya seperti apa, ya, layoutnya seperti apa. Kita ada di mana merencanakan ini tadi, gitu ya. Luasannya berapa, gitu ya. Luasannya berapa. Nah, jadi perencanaan atau rancangan secara kasar, secara garis besar, itu perencanaan, ya, planning. Nah, kemudian setelah ada planning tadi, kita lakukan desain. Jadi desain itu adalah untuk perancangan, ya. Jadi lebih detail kalau perancangan, ya. Jadi materialnya bagaimana, kemudian dimensinya seperti apa, gitu ya. Mutunya bagaimana ya. Nah, kalau sudah desain itu lebih detail lagi. Ya, perencanaan yang lebih detail perancangan itu. Kemudian kita masuk ke tahap konstruksi. Nah, itu adalah tahapan proyek.
ya, tahapan proyek. Jadi tahapan itu ya harus kita lalui, harus dari awal, dari perencanaan, kemudian perancangan, kemudian baru konstruksi. Nggak bisa kita lakukan langsung konstruksi tanpa ada perancangan sebelumnya, ya. Jadi ya bisa, cuma hasilnya tidak akan sebaik kalau kita punya tahapan yang benar tadi, gitu. Ya. Kemudian ada pola kegiatan tertentu. Jadi ada kegiatan A, ya. Jadi kalau kita buat pondasi, setelah selesai pondasi baru kita bikin kolom, ya. Nggak bisa kita langsung bikin atap, gitu ya. Bikin atap gantung ya nggak bisa. Jadi kita ada prosesnya. Ada proses kegiatan yang satu bisa dilakukan berbarengan, ya. Ada yang harus menunggu satu kegiatan selesai baru dilakukan kegiatan yang lain, ya. Ada seperti itu. Ada juga ini selesainya bisa bareng gitu, boleh, bisa gitu. Nah, jadi ada pola-pola kegiatan yang dilakukan di dalam proyek, ya. Kemudian kegiatannya bervariasi, banyak, tidak hanya satu jenis di dalam proyek itu. Ya, jadi ada yang mulai dari detail yang kecil. Jadi misalnya pekerjaan pengecoran, pekerjaan pondasi misalnya. Jadi pekerjaan pondasi itu ada yang bikin tulangan, ya, ada yang bikin bekisting, ya, ada yang bikin adukan, ada yang ngecor. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam satu pekerjaan. Jadi kegiatannya banyak, ya. Kemudian ada SDM tertentu dan terbatas, ya. Jadi sumber daya tadi ini termasuk SDM, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Jadi untuk pekerjaan tertentu ya butuh keahlian tertentu. Ya, dan kita batasi. Jadi nanti berdasarkan sumber daya dana ya, modal. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kita pakai sumber daya tertentu ini tadi, sumber daya manusia, kalau tukangnya berpengalaman, tentu akan lebih mahal daripada tukang yang baru belajar. Ya, itu masuk ke anggaran tadi. Kalau kita pakai tukang yang sudah berpengalaman, tentu biayanya jadi lebih mahal. Konsekuensinya apa? Pekerjaannya bagus, cepat selesai. Nah, itu ada konsekuensinya. Ya, jadi itu harus dipertimbangkan nanti kalau kita bikin RAB, ya, bikin rencana anggaran biaya, karena upah tukang yang berpengalaman, yang certified dengan upah tukang yang baru belajar dan bukan tidak certified mungkin, ya, itu berbeda. Nah, dan konsekuensinya juga berbeda, ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih, ya, kita mau melaksanakan proyek gitu ya. Jadi SDM ini tadi termasuk juga seperti operator alat berat ya, operator alat berat. Itu kan butuh keahlian juga. Ya, jadi tidak sembarangan sumber daya yang kita bisa pakai. Ya, jadi kalau dengan keahlian tertentu ya bayarannya juga tertentu juga gitu ya. Dan jumlahnya juga enggak sebanyak-banyaknya, tapi ada ukurannya ya. Jadi untuk pekerjaan ini kita butuh pekerja berapa ya, dengan waktu sekian gitu. Nah, jadi ukuran-ukuran itu yang Anda harus perlihatkan. Dan ada spesifikasi tertentu. Ya, jadi ada spesifikasi itu terlihat dari mutunya ya, mutunya seperti apa, metode yang digunakan untuk pekerjaan ini tadi seperti apa, ya, itu spesifikasi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah pengertian manajemen, ya, pengertian manajemen.
Jadi manajemen adalah proses, ya, teknik atau cara dan seni untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu secara optimal. Nah, jadi kalau dulu nggak tahu, kalau sekarang ya pengertian manajemen secara sederhana dulu adalah mendapatkan apa ya? Mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan input yang sesedikit mungkin gitu ya. Nah, itu manajemen. Kalau dulu pengertiannya seperti itu. Nah, tapi sekarang adalah bagaimana kita mencapai tujuan dengan sumber daya yang kita miliki, ya, sumber daya yang kita miliki secara optimal, ya, supaya tujuan tadi tercapai. Ya. Jadi kita yang seperti Ibu contohkan tadi ya. Jadi dengan sumber daya sekian, kita harus mencapai tujuan apa saja dan itu bisa tercapai dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi harus sadar dulu sumber daya kita berapa, ya, sumber daya kita bagaimana. Ya, jadi nanti ada sumber daya itu ada 5 plus 1, ya, plus 1 nanti akan ada tambahan sumber daya gitu ya. Nah, jadi kegiatannya apa saja dengan melalui planning, organizing, ya, actuating, and controlling. Jadi kita melakukan perencanaan, ya, kita lakukan perencanaan, pengorganisasian, ya, pelaksanaan, actuating, dan controlling. Nah, jadi dengan sumber daya yang kita miliki ini tadi, ya, kita rancang, kemudian kita organisasi, ya, kita organisasi dan kita laksanakan, dan ada kontrol di situ. Nah, itu yang namanya manajemen tadi. Ya, jadi sesudah kita tahu kita punya sumber daya berapa, ya, kita rencanakan, ya. Kemudian kita organize, ya, kita atur apa saja, ya, siapa yang mengerjakan apa, gitu ya, itu organize. Kita tempatkan di mana, gitu ya, itu organize, ya. Sehingga pada saat pelaksanaan, ya, apakah benar apa yang kita rencanakan tadi benar terlaksana, ya. Kalau terlaksana dengan rencana tadi. Nah, kalau misalnya tidak terlaksana sesuai rencana, ya, tidak terlaksana sesuai rencana, ada controllingnya. Nah, makanya controlling itu harus dilakukan secara berkala. Ya, jadi kalau kita punya waktu proyek, ya, waktu proyek itu durasinya sekian, ya, ada controlling. Jadi pada saat proyek 20%, ya, ada controllingnya, ya, atau per minggu, per bulan dan sebagainya, ada controllingnya. Jadi apakah yang dikontrol apa? Dilihat dari progres, ya, progres. Bagaimana kemajuan proyek, sudah berapa persen, ya, kemudian kemajuannya, progres kemajuan, ya, pengeluaran, ya, pengeluaran sudah seberapa banyak, ya, kemudian mutu, ya, mutu dari dari pekerjaan yang dilakukan, ya, sampai ke output, ya, output semua dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, itu adalah controlling. Nah, match nggak ini tadi? Jadi kalau idealnya kalau kita sudah melaksanakan 25% pekerjaan, ya, biayanya juga harusnya 25%. Nanti Anda belajar di kurva S, ya. Nah, jadi pembiayaan itu, ya, harusnya sejalan dengan progres. Nah, jadi kalau misalnya kita mengeluarkan budget kita misalnya 1M, kalau kita sudah mengeluarkan uang 250 juta, artinya kita sudah harus mencapai 25% pekerjaan. Ya. Nah, kalau itu lebih kecil atau lebih besar progres yang dicapai, ya itu ada kontrolnya. Ya. Jadi jangan sampai budgetnya sudah hampir habis, ya, pekerjaannya belum selesai. Ya, nah itu adalah fungsi kontrol, ya. Oke. Prosesnya,
Jadi yang namanya proses secara sistem ada input ya, proses dan output ya. Nah, jadi apa inputnya dalam proses manajemen proyek? Jadi kita punya tujuan ya. Tujuannya apa nih? Ya bangunannya selesai ya. Bangunannya apa? Bangunannya bentuknya apa? Bentuknya apa? Nanti fungsinya apa? Itu adalah tujuan. Ya. Selesainya kapan? Ya, itu adalah tujuan. Kemudian sasaran itu nanti bangunannya misalnya dia difungsikan sebagai apa ya, nanti akan sesuai dengan fungsinya. Ya. Kemudian input yang lain yang dibutuhkan adalah apa? Informasi dan data. Ya. Jadi ada data yang harus kita cari terlebih dahulu sebelum merencanakan ini tadi ya. Harus kita, jadi kalau owner atau konsultan ya, dia harus mendapatkan informasi dan data terlebih dahulu sebelum merancang. Ya, jadi ada datanya. Jadi seperti apa? Seperti data tanah. Ya, data tanah, kontur ya. Nanti kalau mau merancang seperti apa? Nanti kalau ada layer-layer tertentu, ada instalasi-instalasi tertentu ya di lapangan ya, itu akan berpengaruh terhadap perencanaan nantinya dan perancangan. Ya, kita mau meletakkan proyek ini di mana? Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi informasi itu perencanaan dan perancangan itu tergantung dari informasi dan data tadi. Anda tidak bisa merancang pondasi jenis konstruksi kalau tidak ada data dan informasi yang jelas. Ya, tanahnya bagaimana? Kalau tanahnya lunak bagaimana? Ya, tentu jenis pondasi dan konstruksinya juga tidak bisa kita lakukan kalau data itu tidak ada. Ya, anginnya bagaimana, ya kan? Jadi Anda sudah belajar itu ya perancangan beberapa misalnya kita merancang jembatan misalnya, ya. Apa yang kita perlukan? Data apa yang kita perlukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini Ibu stop share dulu ya. Oke, kalau untuk merancang jembatan, apa yang kita butuhkan? Kecepatan angin, oke. Apalagi? Kontur tanahnya, Bu. Tanah, kontur saja? Kontur saja? Pondasi, Bu. Data tanah keseluruhannya maksudnya. Data tanah, oke. Apalagi? Apalagi? Data airnya, Bu, pasang surutnya mungkin, Bu. Air, oke. Apalagi? Air kalau jembatannya ada sungainya ya. Kalau jembatannya bukan berada di sungai ya nggak perlu ya. Oke. Oke, ada lagi? Ayo, apalagi yang harus diperhatikan dalam merancang? Bukan hanya jembatan ya. Mungkin secara keseluruhan ya, bangunan apapun itu ya. Ada tanah yang harus diperhatikan, konturnya seperti apa, ya, angin, ya, beban angin, apalagi? Oke, beban sendiri, benar, apalagi? Data lalu lintas, Bu, kalau misalnya di tengah kota dibangun. Oke, lalu lintas, kalau itu ada jalan di bawahnya gitu ya, atau jalan yang akan melalui jembatan tersebut. Oke, apalagi? Ayo. Ayo, jangan malu untuk menjawab. Jangan takut salah. Ayo, apa lagi? Nggak ada yang ingat? Beban?
gempa. Gempa itu tetap harus diperhatikan, harus tetap dihitung, dimasukkan dalam perancangan. Ya, karena kita dimanapun kita berada di Indonesia ini tetap ada pengaruh gempa di situ. Ya, jadi setiap kita merancang sesuatu harus diperhatikan. Ya, kita berada di zona mana di peta gempa kita. Ya, kalau di Sumsel itu mungkin sedikit pengaruh gempanya. Oh, kalau di Palembang ya. Tapi begitu Anda ada di daerah Pagaralam, Lahat, ya, itu sudah dekat dengan potensi gempa yang cukup besar. Nah, itu harus Anda perhatikan. Satu lagi, jadi sebagai insinyur sipil, ya, Anda harus sadar dengan potensi bencana yang ada pada infrastruktur yang Anda akan rencanakan, yang akan Anda rancang. Ya, karena apa? Karena berkaitan dengan seperti itu tadi, ya. Kalau kita merancang sesuatu, ya kita harus tahu dulu nih bahaya yang akan ada di yang ada, ya, yang ada di sekitar bangunan yang Anda rancang itu seperti apa, ya. Kalau di Palembang, apa nih potensi bahaya, potensi bencana, ya, potensi bencana yang sering timbul. Ayo. Banjir, Bu. Banjir. Sehingga apa yang kita rancang harus memperhatikan bahaya banjir ini tadi. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bencana, memperhatikan bahaya yang mengancam untuk infrastruktur kita, kita bisa merancang infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana. Jadi kalau kita rancang drainase misalnya, ya, drainase. Nah, apa yang kita butuhkan? Kalau kita rancang drainase di Palembang, apa yang kita butuhkan? Sudah belajar kan hidrologi? Sudah belajar hidrologi dan hidrolika kan? Nah, kalau kita merancang drainase, ya, drainase, apa yang kita butuhkan? Data apa yang kita butuhkan? Peta topografi, Bu. Peta topografi, satu. Oke, apa lagi? Data klimatologi hujan sama ya, Bu. hidrologi. Data hujan, ya. Kemudian apa lagi? Data iklim. Sudah masuk lah itu ya, hujan, klimatologi sudah masuk, itu tadi ada data hujannya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Jadi jangan dipikir bahwa filtrasi atau evaporasi gitu. ya oke, evaporasinya seperti apa? Apalagi? Jadi jangan dipikir bahwa kalau Anda jadi orang manajemen, ya, jadi orang manajemen rekayasa konstruksi hanya menguasai bidang manajemen. Jadi hitung-hitungannya, RAB-nya, kontraknya enggak. Jadi kalau Anda jadi konsultan manajemen konstruksi, justru atau konsultan MK, ya, justru Anda harus punya pengetahuan yang lebih daripada bidang-bidang yang lain, karena Anda harus menguasai dari awal perencanaan, ya, sampai akhir proyek, sampai akhir dari infrastruktur malah, ya. Oke, apalagi? Kalau kita merancang drainase, pernah dengar catchment area? Nah, jadi di catchment area itu yang akan menentukan bukan hanya curah hujan, ya, bukan hanya curah hujan, tetapi ada yang namanya air buangan rumah tangga. Nah, jadi kita harus tahu nih, rumah tangga yang ada di catchment area untuk drainase ini tadi berapa banyak. Ya, berapa banyak, dengan anggapan satu orang mengeluarkan air dari rumah tangga itu 1 liter misalnya, ya, 1 liter per
per hari atau berapa ya, Ibu lupa. Nah, jadi dalam satu rumah tangga untuk perkotaan itu biasanya kurang lebih 100 liter per hari yang dibuang dari rumah tangga. Jadi ada grey water yang harus dipertimbangkan di situ ya. Jadi kita harus, jadi bukan hanya curah hujan yang kita perhatikan kalau drainase ya. Jadi karena dia akan kalau dia terjadi di situ ya, terjadi di situ. Sebentar ya. Oke. Nah, satu lagi ya. Jadi selain itu tadi, karena Palembang terutama ya, ada banyak sungai, ada sungai besar yang berada di kota kita, sehingga apa yang harus kita perhatikan? Ayo, udah Ibu pancing nih, ada sungai. Kalau sungai itu apa nih yang harus kita perhatikan untuk merencanakan drainase? Pembuangan ya, Bu? Ya, pembuangan dari mana itu? Kalau sungai, ada apa tuh di karakteristik sungai yang membuat kita harus masukkan karakteristik sungai tersebut di perancangan drainase kita? Terutama kalau di Palembang. Apa karakteristik sungai yang harus kita masukkan di situ? Debit airnya, Bu. Debit air. Iya, tapi ada benar ya debit air, tetapi ada karakteristik sungai yang membuat kita harus masukkan karakteristik tersebut dalam perancangan kita. Halo, ada yang bisa jawab nggak? Kalian sudah dapat kan ya? Hidrologi udah dapat ya? Aliran sungainya ya, Bu? Aliran sungai, ya. Nah, tapi ada karakteristik sungai, karakteristik air sungai yang membuat kita harus masukkan, yang harus kita masukkan di situ. Bukan. Erosi bisa. Tadi kan kita tahu ya, ada jenis tanah, ada karakteristik tanah yang harus kita masukkan. Nah, ada karakteristik sungai yang harus kita masukkan ke situ. Distribusi kecepatan aliran bukan, Bu? Kecepatan aliran. Masuk ke drainase enggak? Enggak. Ya. Ayo apa? Kalau kita merancang ini ya, merancang talut sungai, ya iya masuk gitu ya, kecepatan air sungai, sedimentasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk drainase kota, ya drainase kota kita mau itu sedikit pengaruhnya ke kita, ke drainase kota. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang... Nggak ada yang bisa jawab? Ayo, mikir dulu. Apa ya karakteristik sungai yang berpengaruh? Kandungan dari sungai itu, Bu, kayak pH-nya atau warnanya, Bu? Enggak, bukan. Untuk drainase ya, untuk drainase. Ayo. Nggak ada yang bisa jawab? Ada pengaruh apa? Pasang surut. Ya, pasang surut sungai itu harus kita perhatikan juga dalam perencanaan, dalam perancangan drainase. Ya, kenapa? Karena
pasang sungai kita itu cukup tinggi pengaruhnya. Mungkin kalian belum pernah memperhatikan ya. Jadi kalau sedang saat pasang ya, tidak hujan pun ya, sungai itu jadinya tinggi. Ya, sungai dalam kota. Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat. Kalau misalnya di di mana yang Anda bisa lihat ya, kalau di kota ya, yang di kota seperti Lambidaro misalnya. Kalau lagi pasang Lambidaro, Sungai Baung, sungai yang dekat ini ya. Nah, Anda bisa lihat tidak hujan pun dia tinggi airnya. Ya, kalau ini lagi pasang. Nah, dulu juga pernah tuh di jalan ke arah Indralaya itu tergenang selama berbulan-bulan itu jalan yang menuju ke Indralaya itu. Ya, dari Musi 2 sebelum kita punya kita punya tol ya lewat jalan biasa itu tergenang selama berbulan-bulan. Kenapa? Karena drainase sungai yang di sebelah kiri kanan jalan itu, terutama yang sebelah kiri yang tergenang ya, kalau kita ke arah Indralaya itu tergenang selama berbulan-bulan ya jalan itu. Karena apa? Karena pasang. Nah, sekarang aja belum tidak terjadi ya, dan biasanya itu ada periodically terjadi ya, kadang 5 tahun sekali gitu ya, ada pasang maksimum. Nah ya, jadi itu harus Anda pertimbangkan kalau melakukan perancangan ya. Jadi ada hal-hal yang harus Anda masukkan di dalam desain Anda. Ya, jadi ada gempanya, ada pengaruh airnya ya. Jadi air ini tadi ada pasang surut, ada curah hujannya, ada buangan air rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan baik. Karena kalau kita tidak memasukkan salah satunya, ya bisa, tapi bagaimana kalau secara berbarengan itu terjadi? Ya, pasangnya terjadi, curah hujan maksimum terjadi gitu ya, intensitas bisa jadi kita lihat intensitas hujan maksimum terjadi ya. Nah, itu bisa jadi itulah yang sehingga terjadi genangan karena drainasenya sudah tidak bisa menampung lagi. Ya, jadi meluap ya. Itu yang terjadi, yang sering terjadi di kita itu ya seperti itu. Ya, karena drainase sudah tidak bisa menampung intensitas hujan maksimum ya, ditambah lagi ada pasang ya, jadi lebih parah. Kalau dari hujan biasanya itu cepat selesai ya, cepat surut ya, cepat surut, dia bisa lewat-lewat aja gitu. Nah, tapi kalau pasang nggak bisa kita usir-usir itu pasang itu ya, kita harus memompanya mungkin ke ke sungai yang sedang tidak pasang gitu ya. Nah, padahal yang namanya pasang itu selalu terjadi ya, setiap bulan pasang itu selalu terjadi ya. Pada bulan purnama itu biasanya pasang ya, jadi pertengahan bulan itu biasanya terjadi pasang maksimum ya. Pasang itu terjadi setiap malam terjadi ya, setiap malam itu terjadi. Nah, tapi pasang maksimum itu terjadi pada pertengahan bulan biasanya ya, pada saat bulan purnama. Ya, jadi itu Anda belajar lagi lah ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Ini balik yang ke pembahasan yang awal tadi, Bu, bukan terkait drainase. Jadi kan tadi kata Ibu, kalau misalkan proyeknya mau dibayar itu sesuai dengan apa yang dikerjain di proyeknya. Ya. Misal kayak kalau misal udah 25% dibayarnya juga 25%, Bu. Ya. Nah, kenapa Bu kadang kalau misal proyeknya udah selesai tapi pembayarannya juga sering dihambat dengan alasannya uangnya belum ada, padahal kan itu udah ada kontrak kerjanya, Bu. Nah, itulah ya. Kalau di Indonesia, kalau di negara luar, ya negara maju maksud Ibu, kalau di negara maju, kalau di Indonesia, kontraktor yang harus menjamin bahwa dia melaksanakan pekerjaannya sampai selesai. Nah, tetapi owner tidak ada jaminan
ya tidak ada jaminan bahwa dia mampu membayar sampai selesai. Nah, tapi kalau di negara maju itu ada si ownernya, ya ownernya dia menjaminkan uang, ya bahwa dia mampu untuk membayar sampai selesai. Nah, itu yang nggak ada di Indonesia, ya jaminan pembayaran. Ya, jaminan pembayaran bahwa owner punya kemampuan yang ini. Nah, kemudian satu lagi ya, Indonesia itu kan tergantung RAPBN ya, APBN, APBD gitu ya, yang kadang pencairannya tidak bisa hari ini kita usulkan besok cair gitu. Nah, itu yang jadi kendala kadang-kadang. Jadi kontraktor belum dibayar sesuai waktunya dan sebagainya. Nah, itu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi ya, mekanisme dari yang ada di Indonesia itu ya seperti itu gitu. Ya, karena jadi kekuatan hukum kita itu memang masih berpihak pada owner. Ya, owner dia boleh tidak bayar atau tidak tepat waktu bayar, tapi kalau kontraktor harus tepat waktu mengerjakan gitu. Kalau dia tidak tepat waktu, kena penalti gitu. Nah, itu yang jadi ini di Indonesia gitu, seperti itu ya. Begitu ya, Rizky ya. Ada Terima lagi kasih, pertanyaan? Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Sedikit aja kita kuliah hari ini kan hanya pendahuluan ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Ya, jadi kita informasi dan data yang harus kita lengkapi ya, supaya apa? Supaya rancangan kita itu menyeluruh ya, terintegrasi. Jadi yang mana yang akan kita rancang ya nanti sesuai dengan apa yang realisasinya di lapangan. Ya, jadi kalau tadi kita rancang jembatan, kita rancang drainase, atau kita rancang bangunan, ya beban yang mungkin kita masukkan, yang harus kita masukkan, ya itu harus bisa kita akomodir dengan baik di situ. Jadi kalau misalnya kita bisa nggak masukkan itu, ya bisa, tapi nanti outputnya ya pada saat terjadi gempa, pada saat terjadi banjir, dia bisa jadi terjadi kegagalan pada bangunan kita. Ya. Oke, kemudian sumber daya. Jadi sumber daya itu ada 5 ya, nanti akan kita pelajari ya. Kemudian kita proses ya. Jadi apa yang ada di input tadi itu akan kita proses. Ya, akan kita proses. Jadi informasi dan data tadi untuk perencanaan, untuk perancangan ya. Kemudian sumber daya itu akan kita organize ya, akan kita atur bagaimana dia sumber daya yang ini kapan kita gunakan, berapa banyak ya, siapa atasan, siapa bawahan ya, itu semua kita atur, kita organize ya, dan pengendalian. Jadi pengendalian tadi ya itu tadi, dari progresnya, dari pembiayaannya, ya dari mutunya, ya semuanya ada pengendalian. Sehingga nanti outputnya sesuai dengan sasaran kita tadi, sesuai dengan tujuan kita tadi. Ya, jadi kinerjanya tercapai, kemudian ada ini biaya, mutu, dan waktu. Kalau Ibu selalu bilang itu triple constraint, BMW, ya biaya, mutu, dan waktu. Ada batasan biaya di situ, ada batasan waktunya, ya, dan ada mutu yang harus dicapai. Ya, jadi itu harus tercapai di situ output ini kita tadi. Kemudian bangunan kita juga yang tadinya kita dimensinya sekian, ya tercapai, benar ya.
berapa dimensinya, fungsinya apa, ya fungsinya apa, sehingga jangan awalnya kita merencanakan rumah terus jadinya ruko gitu ya, itu kan berarti tidak tercapai dengan baik apa yang kita rancang sebelumnya tadi, ya tujuannya nggak berarti tidak tercapai sesuai dengan perencanaan, ya. Oke, nah ini adalah sumber daya yang kita gunakan dalam proyek ya. Jadi ada 5M, ya ada 5M sebenarnya. Kemudian ada updating, ada M yang ke-6, ada market di situ. Jadi kalau kita memasarkan ya, kalau kita punya ada bagaimana memasarkan pekerjaan kita, memasarkan konstruksi kita ya, ada market di situ. Nah, jadi yang pertama adalah sumber daya manusia, man. Ya, jadi orang-orang yang terlibat di dalam situ. Dia ada konsultan, ada kontraktor ya. Jadi itu adalah keahlian orang-orang yang terlibat di situ. Ya. Kemudian ada money. Ya, M yang kedua adalah money. Sebenarnya M yang pertama itu adalah money sebenarnya ya. Karena apa? Money ini yang akan menentukan kita pakai man yang seperti apa, material yang bagaimana, ya, mesinnya sebanyak apa dan bagaimana metodologinya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 10.000 gitu ya, 10.000. Anda mau ke kampus misal, ya 10.000. Itu akan menentukan Anda menggunakan moda angkutan yang seperti apa. Ya, 10.000. Kalau saya pakai gokar cukup nggak? Gitu. Ya, kalau saya pakai gokar 10.000 cukup nggak? Ya, oh ternyata nggak cukup. Cukupnya pakai Gojek. Nah, itu tadi ya. Jadi uang ini yang akan menentukan Anda akan pakai tenaga kerja yang bagaimana, ya, material yang bagaimana, ya, peralatan yang bagaimana, dan metode yang atau teknologi yang kita gunakan. Jadi seperti LRT, ya, seperti LRT. Karena kita punya batasan waktu. Ya, kita punya batasan waktu, sehingga pada saat Asian Games ya ini sudah bisa dipakai. Nah, metodenya harus kita gunakan yang cepat selesai, ya cepat selesai. Jadi ada yang dicor ya, ada yang precast di situ ya. Jadi tidak semuanya dicor itu di situ, ya. Nah, ada batangan baja juga yang dipakai di situ gitu ya. Artinya apa? Kalau kita pakai ngecor sendiri semua, waktu yang kita butuhkan jadi lebih lama. Nah, konsekuensinya dananya jadi lebih mahal. Ya. Nah, jadi uang yang kita butuhkan kalau kita harus menyelesaikan dalam jangka waktu yang singkat, itu jadi lebih mahal daripada dalam jangka waktu yang normal. Nah, di situ metode ini yang akan menentukan, ya, selesai cepat, ya, selesai dalam waktu yang normal, ya, itu akan menentukan uang yang akan kita habiskan untuk pekerjaan itu tadi seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah market, ya. Market, jadi kita kalau mau membuat kalau kita mau memasarkan konstruksi kita butuh market, ya. Dan market itu kita bisa dapatkan dari apa? Dari networking, ya. Jadi kalau kita punya teman, punya kakak tingkat, ya sekarang, ya, itu adalah dasar dari networking kita, ya. Jadi nanti ya, jadi seperti ibu sekarang tinggal ngelihat aja. Dulu teman saya ada, ya, bukan teman ya, kemudian teman pada saat sekarang mereka sudah di mana. Nah, itu networking,
ya. Jadi harus tetap dijaga itu. Siapa tahu nanti kita seperti Ibu sekarang gitu ya, jadi dosen. Nah, sekarang kalau kami butuh proyek ya, bukan butuh proyek, butuh proyeknya adalah untuk mahasiswa gitu ya. Dia mau nanti penelitian, mau KP, mau magang dan sebagainya untuk MBKM itu kita bisa tanya nih sama teman yang ada di PU, ada di Waskita, ada di tempat-tempat lain itu tadi. Nah, itu adalah networking. Jadi kalau sekarang Anda bangunlah networking seluas mungkin ya, sebanyak mungkin. Karena itu nanti bukan nanti ya, dari sekarang juga sudah sangat berguna. Jadi jagalah hubungan baik ya dengan teman, dengan kakak tingkat ya, nanti dapat adik tingkat juga gitu ya. Nah, itu adalah networking kita sekarang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya saya mau melanjutkan materi kedua, tapi saya udah ditunggu oleh orang ya. Jadi ada pertanyaan? Materi untuk pertemuan kedua sudah ada ya di itu ya, apa? Nah, besok Anda bisa ikut kuliah nggak? Kalau nggak, gabung aja besok jam 8.30 lah. Ikut kuliah Indralaya. Ikut kelas Indralaya, tapi saya lihat dulu ya jumlahnya karena ini saya karena Zoom saya kan 100 ya. Bentar, kalian orang 30 mana nih? Orang 30 Palembang. Mana ini kelas Palembang? Kelas Palembang itu 3 20 23 40 50 lah ya. Manajemen proyek yang Indralaya. Oh, enggak masuk ya kalau ini. Ya udahlah, kita berarti nggak bisa masuk karena Zoom saya cuma 100 ini. Oke. Kita ketemu minggu depan ya. Untuk hari ini ada pertanyaan? Semua sudah bisa ngabsen ya. Nanti yang telat-telat tadi nanti saya revisi ininya ya di e-learning ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu kembali minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.